Ya, salam jumpa kembali sahabat-sahabat Kristus yang terkasih. Hari ini kita memasuki Minggu Trinitas yang keempat tahun 2024 dalam ibadah raya GPI Jakarta. Marilah kita datang kepada Allah yang baik, Allah yang mengasihi kita di dalam ketenangan, di dalam keteduhan. Biarlah kita berjumpa kembali dengan Allah dalam ibadah pada hari ini. Mazmur 92 ayat 1 sampai 4. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Ayat 12-15, mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Mari kita memuji Tuhan. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku penyelamatku, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Kami bersuka
bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji. Tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih ya Allah yang agung. Kami mensyukuri kembali bahwa minggu ini kembali kami merayakan Engkau. Pada hari-hari yang biasa, pada minggu yang biasa, tapi pada minggu yang biasa ini pula kami tahu bahwa Engkau Allah yang bekerja di tengah keseharian kami yang biasa. Terima kasih untuk itu kami merayakan Engkau, kami merayakan Kristus yang bangkit, kami merayakan Roh Kudus yang menuntun kami. Karena itulah kami kembali beribadah kepadamu. Berkatilah ibadah ini ya Allah, biarlah kiranya kami berjumpa dengan Engkau dan diubahkan di dalam-Mu. Terima kasih ya Allah, demi Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Mari saya jemput kita berdiri dalam sukacita di hadirat Allah. Kita katakan Dia baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian semua makhluk di bumi di surga, dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerah, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Silakan duduk. Yeskiel 17 ayat 22 sampai 24. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda.
dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang lebat, yang hebat. Segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering, dan membuat pohon yang layu kering bertaruk kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Markus 4 ayat 26 sampai 34. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Sumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu, seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah, memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Mari sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, kita menyiapkan seluruh keberadaan kita bagi sabdanya. Mari nyanyikan lagu ini. Datang Roh Kudus sebagai peringatan bahwa Dia senantiasa menyertai kita. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang kurindu,
rindu bersekutu dengan, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku, satu yang ku rindu bersekutu dengan, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupmu, urapan-Mu mengubah hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku. Kami bersyukur ya Allah karena Engkau melalui Roh-Mu yang kudus bersama kami, menyertai kami, menuntun kami, memulihkan diri kami, membersihkan nurani kami, menjernihkan pandangan kami untuk melihat kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami yang biasa. Terima kasih karena Roh Kudus-Mu menuntun hati kami untuk terbuka kepada Allah. Dan roh yang sama kiranya kami mohonkan untuk kembali menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Roh yang sama yang menyingkapkan kebenaran kepada kami, yang menyingkapkan Allah kepada kami sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah kiranya Engkau memakai hamba-Mu ini yang sangat terbatas. Pakailah dia menyampaikan sabda-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam keteduhan, dalam ketenangan, kami membuka seluruh keberadaan kami. Demi Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saya akan membacakan dari 2 Korintus 5, ayat 6-17. Karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Tetapi hati kami tabah dan kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap dengan Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha supaya kami berkenan kepadanya, baik kami tinggal di dalam tubuh ini, maupun kami tinggal di luarnya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha untuk meyakinkan orang. Allah mengenal kami, dan aku harap kamu juga mengenal kami menurut penilaian hati nurani-Mu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu demi Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu demi kamu.
Sebab kasih Kristus menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, mereka semua sudah mati. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkan dan menghidupinya dalam kehidupan kita. Dunia kita atau kita sendiri yang berada di dalam dunia ini tidak bisa ramah kepada semua pihak. Kita cenderung tidak bisa ramah kepada semua pihak. Dan itu kenyataan. Saya bicara dari posisi saya, misalnya saya sebut saja saya sebagai seorang yang introvert. Dari dunia saya, dari sisi saya, dari posisi saya sebagai seorang introvert, saya merasa dunia di sekitar saya tidak selalu ramah kepada saya sebagai seorang yang introvert. Dunia kita selalu dipicu, dipacu, dan dipecut untuk selalu berisik. Bagi orang introvert seperti saya, suara-suara itu mengganggu. Suara-suara itu tidak ramah kepada saya. Saya terganggu kalau mendengarkan orang harus berbicara sepanjang hari. Walaupun saya diharuskan berbicara, menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Saya terganggu kalau orang memutar video di HP-nya kencang-kencang, tanpa permisi, tidak menggunakan headset, entah di transportasi umum, atau di jalan, atau di depan tempat tinggal saya. Bagi saya, kesunyian itu adalah hak asasi setiap manusia dan setiap makhluk hidup. Sebelum ada bunyi, yang ada adalah kesunyian. Kesunyian itu mendahului segala keberisikan dan bunyi. Jadi kesunyian adalah hak asasi setiap makhluk hidup. Tapi yang introvert itu seperti saya, seringkali tidak diperlakukan ramah di tengah dunia kita yang berisik. Juga di media sosial, keberisikan itu selalu dipacu, dilecut, supaya orang terus mengisinya dengan keberisikannya masing-masing. Kalau Anda seorang guru, Anda senang kalau murid Anda cukup berisik dalam menjawab pertanyaan, bukan berisik sendiri dengan teman-temannya di belakang. Kalau Anda melemparkan pertanyaan, lalu murid Anda menjawabnya dengan berisik, ya, berisik dalam arti bahwa responsif, Anda akan senang. Tapi kadang-kadang guru tidak menganggap anak yang jarang bicara, yang cukup diam, ya, duduknya agak di pojokan, biasanya agak kurang dikenang dalam memori seorang guru. Jadi kadang-kadang dunia memang tidak ramah dengan orang-orang yang introvert misalnya. Mungkin saya pernah cerita satu novel dari Andrea Hirata, ya, Laskar Pelangi, ada 4 seri. Saya baca semua. Jadi di salah satu seri itu dia cerita soal bagaimana dia kuliah di Sorbonne Paris kalau saya tidak salah untuk S2-nya. Dia ambil jurusan
saya lupa ada hubungannya dengan fisika ya. Jadi di setting kelas itu selalu sudah terpola orang-orang berdasarkan bangsanya, berdasarkan rasnya. Jadi Andrea Hirata yang dari Indonesia mengamati bahwa kalau orang Amerika dan orang Inggris sudah di dalam kelas, biasanya kelas itu menjadi sangat hidup, sangat berisik. Karena orang Amerika dan orang Inggris biasanya senang sekali berargumentasi, berdebat, jadi bertimbal balik. Suasana kelas itu menjadi sangat akademis dalam tanda kutip. Sebaliknya, orang-orang Jerman dan orang Rusia biasanya duduk paling belakang, tidak terlalu memperhatikan, tidak pernah bicara, jarang berdebat. Kalau Sabtu Minggu mereka keluyuran entah kemana. Tapi kata Andrea Hirata, orang-orang Rusia yang jarang ini, yang jarang diperhatikan, yang tidak pernah mendebat dosennya ini, selalulah mereka yang top 5 di kampus itu. Urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, selalu itu orang Rusia, orang Jerman. Amerika, Inggris itu agak-agak belakang. Nah, dia orang Indonesia yang belajarnya dari Senin sampai Senin, tetap saja tidak bisa mengejar orang Rusia dan Jerman yang tidak pernah bicara di kelas itu. Jadi, kalau menurut ukuran keberisikan dunia, orang Rusia dan Jerman itu tidak terlalu dianggap sebetulnya. Rata-rata mereka sebagian adalah introvert, sebagian besar barangkali. Tapi mereka lah yang top 5 di kampus itu. Selebihnya yang berisik-berisik itu hanya pemandu sorak saja di tengah suasana kelas. Jadi Andrea Hirata menggambarkan itu dengan semacam parodi. Tapi yang saya mau sampaikan hari ini adalah bukan soal kepribadian, ya, bukan. Yang saya mau sampaikan pada hari ini adalah bagaimana kerajaan Allah itu sunyi. Kerajaan Allah itu tidak berisik. Kerajaan Allah itu tersembunyi. Kalau dalam bahasa yang digunakan oleh Yesus di dalam teks kita Injil Markus pasal 4, Yesus menggunakan istilah misterion. Kita punya bahasa Indonesia ini ya, misterius. Misterius itu artinya tersembunyi dan rahasia yang sebetulnya luput dari pantauan kita, dari indera kita, dari pendengaran kita. Kalau suara kan bisa kita tangkap dengan telinga kita. Kalau gambar atau objek bisa kita tangkap dengan mata kita. Tapi kerajaan Allah itu tidak bisa ditangkap dengan mata, dia juga tidak berisik, dia tidak bisa didengar dengan telinga. Itu yang Yesus mau katakan, bahwa kerajaan Allah itu diam-diam, tersembunyi, senyap, sunyata barangkali kalau orang Buddha mengatakan ya, seperti dia tiada tapi dia ada begitu ya. Kesunyataan ya, sunyi tapi nyata barangkali. Kalau dalam bahasa saya, dia tersembunyi tapi nyata. Itulah hakikat dari kerajaan Allah itu. Maka Yesus menggunakan ilustrasi kerajaan Allah itu seperti orang yang menaburkan benih ya. Kalau Anda menanam, atau Anda suka menanam, atau Anda mengamati di YouTube, atau di pertanian, kalau ada tukang kebun, petani, atau Anda menanam benih, itu kan benih itu Anda taruh ke dalam tanah, Anda tidak tahu persis apa yang terjadi di dalam tanah itu. Betul ya? Anda tidak tahu persis. Anda hanya tabur saja benih. Anda tidak tahu apa yang terjadi. Tentu Anda melakukan hal-hal yang perlu. Misalnya Anda menyiram dia secara rutin. Ya. Lalu berangsur-angsur berjalannya hari, minggu, bulan. Anda melihat tunasnya bertumbuh. Tapi sebetulnya kita tidak pernah tahu persis, atau kita tidak pernah mengamati secara sungguh-sungguh apa sebetulnya yang terjadi di dalam tanah itu. Itulah yang Yesus mau katakan, ada misterion di sana. Ada misteri di sana.
ada yang rahasia dan yang tersembunyi yang tidak seorang pun mengamatinya. Kalau Anda bukan seorang biolog ya atau pakar biologi yang memang sengaja punya concern penelitian tertentu, barangkali Anda pasang lensa kamera kecil di bawah tanah ya untuk melihat apa yang terjadi sih sesungguhnya. Hari ini dimungkinkan dengan teknologi kamera, Anda mungkin bisa pasang waktunya 6 bulan ya, tanpa henti kamera Anda men-shooting gerak-gerik dari benih di dalam tanah itu. Tapi biasanya kita tidak melakukan itu. Yesus mau mengatakan kita yang biasanya ini tidak melakukan itu. Tapi sesuatu sedang terjadi di dalam tanah itu. Dan itu berlangsung secara diam-diam, berlangsung secara senyap, tetapi dia nyata. Karena benih itu kemudian bertumbuh dan menjadi lebat. Yesus menggunakan istilah apa? Contoh pada waktu itu biji sesawi. Kalau Anda tahu biji selasih, barangkali biji sesawi itu agak mirip-mirip biji selasih besarnya. Tapi yang namanya biji sesawi ini ternyata kalau ditanam, tidak seorang pun tahu apa yang terjadi di dalam. Dia pelan-pelan berangsur-angsur berjalan seiringnya proses dan waktu, dia menjadi semakin besar. Karena dia besar, maka burung-burung bisa bersarang di antara carang-carangnya, di antara ranting-rantingnya. Saya beberapa waktu belakangan belajar sedikit-sedikit tentang tanaman adenium. Saya suka tanaman adenium. Biasanya kita orang Indonesia menyebutnya Kamboja. Ya, umum sekali. Kalau bunganya warna putih identik dengan kuburan karena selalu ada tanaman Kamboja yang besar dengan bunga berwarna putih di pinggir kuburan. Entah dia tumbuh sendiri atau gimana kita tidak tahu. Kamboja identik dengan kuburan. Makanya kalau Anda pesan tanaman Kamboja entah secara online atau Anda pergi langsung ke tukang kebun yang berjualan di pinggir jalan, biasanya Kamboja yang warnanya putih, benar-benar putih, itu tidak ada yang jual. Karena identik konotasi dengan kematian itu, dengan kuburan. Biasanya putih ada kuningnya, atau jual yang kuning, atau yang lebih mahal warnanya pink, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya menonton satu YouTube dari seorang yang cukup pakar adenium ini, dan dia syuting sendiri bagaimana adenium dia, ternyata adenium itu bisa punya biji. Saya baru tahu. Karena biasanya kalau mau gampang kan kita potong aja rantingnya, kita stack. Itu gampang sekali dia tumbuh. Tapi ternyata adenium itu, mungkin semua jenis adenium ya, punya biji. Jadi bijinya kayak dandelion ya, ada bulu-bulu begitu. Tapi di tengah ada biji, bulu-bulu atas, bulu-bulu bawah. Nah, itu bisa ditanam di tanah, nanti dia tumbuh. Dan adenium itu bisa juga tumbuh besar sekali ya. Kamboja itu seperti di pinggir kuburan, atau kita lihat di beberapa taman atau tempat-tempat tertentu. Nah, barangkali begitu, dari biji adenium yang kecil sekali itu, dia bisa bertumbuh menjadi pohon Kamboja yang sangat besar, yang beratnya bisa berton-ton, dengan cabang yang banyak, dengan kembang yang banyak. Barangkali kita bisa dekatkan itu. Kalau biji sesawi kita tidak punya gambaran, barangkali pohon Kamboja kita punya gambaran. Dan begitulah kerajaan Allah itu ya, bijinya kecil ya, tidak kelihatan orang, tersembunyi dan rahasia, tapi pelan-pelan dia menjadi nyata. Dia menjadi nyata bukan semata-mata karena dia bisa dilihat atau didengar, tapi dia menjadi nyata karena orang mengalami pengaruhnya. Dia bisa dirasakan. Seperti burung-burung itu yang hinggap di cabang-cabang, di ranting-ranting pohon yang sudah menjadi besar itu. Dan tiba-tiba saja dia menjadi nyata. Dia menjadi tampak. Tapi prosesnya seperti apa tidak pernah diketahui.
Yesus mengatakan bumi dengan sendirinya mengeluarkan tunas-tunasnya. Gereja, orang-orang percaya bukanlah kerajaan Allah. Gereja tidak identik dengan kerajaan Allah. Proses yang tersembunyi dan nyata dan berdampak kepada dunia. Tapi gereja, orang-orang percaya dipanggil ke dalam visi kerajaan Allah itu untuk melihat, mempersaksikan bersama bahwa Kristus adalah Raja di tengah kerajaan itu yang berlaku di bumi ini. Sama seperti doa Bapa kami yang selalu kita ucapkan. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Visi kerajaan Allah itu adalah supaya dunia ini menjadi surga. Bukan kita lari dari dunia lalu menuju ke surga. Tidak. Tapi visi kerajaan Allah itu adalah bahwa ketersembunyian kerajaan Allah itu kemudian bisa dialami dan dirasakan di tengah dunia kita yang tidak selalu ramah kepada siapa saja. Bahkan kita sendiri yang tidak bisa ramah kepada semua pihak atau semua orang. Dan itu adalah visi kerajaan Allah itu. Kita gereja dipanggil untuk mempersaksikannya. Walaupun kita tidak pernah bisa mengatakan bahwa kita adalah kerajaan Allah itu. Tidak. Seorang teolog atau seorang filsuf, saya lupa ya, Whitehead barangkali pernah mengatakan bahwa Allah merancang kerajaan Allah. Tetapi yang datang adalah gereja. Semacam parodi, semacam ada satir di sana, ada kritik dan ejekan di sana, bahwa kerajaan Allah itu sedemikian indah dilukiskan oleh Yesus, tapi orang yang dipanggil untuk mempersaksikannya biasanya sangat tidak indah, sangat tidak bersesuaian dengan visi kerajaan Allah itu. Tapi kalau kita kembali menyimak apa yang dikatakan oleh Yesus dalam perumpamaan ini, kita hanya bisa mengatakan bahwa sebetulnya siapa yang menabur benih? Yang menabur benih itu adalah Allah sendiri, bukan? Ada orang yang menabur benih. Dan yang menabur benih itu adalah Allah sendiri. Yehezkiel tadi mengatakan dalam pasal yang ke-17 yang kita baca, barangkali di sini adalah satu-satunya teks yang menyatakan bahwa Tuhan Allah melakukan stek. Betul ya? Tuhan Allah menyetek. Dari gunung yang tinggi, dipotong tunas itu, lalu ditaruh lagi di gunung yang lain. Ini simbol ya, metaphorical bahasanya gitu ya. Di sini satu-satunya teks yang mengatakan bahwa Tuhan Allah itu melakukan stek kayak petani ya. Dipotong tunas di gunung itu, lalu dicangkok atau di stek di gunung yang ini, yaitu gunung Israel itu. Tangan Allah sendiri yang melakukannya. Sama seperti perumpamaan Yesus bahwa kerajaan Allah itu seperti orang yang menaburkan benih, dan ternyata yang menaburkan benih itu bukan manusia. Yang menaburkan benih itu adalah Allah. Dan kalau Allah yang menaburkan benih, artinya Allah juga yang mengawal, yang memastikan bahwa kerajaan Allah itu beroperasi sebagaimana mestinya di dalam kesunyian, di dalam kesenyapan, di dalam ketersembunyian. Rancangan Allah di tengah dunia tidak mungkin gagal. Karena dia sendiri yang menaburkan benih kerajaan Allah. Bukan kita, bukan Anda, bukan saya, bukan gereja.
Jadi kalau Anda, saya, gereja, pada kenyataannya tidak pernah ideal, ya, kita tidak pernah selalu baik, begitu ya. Harus jujur kita akui. Tapi yakinlah bahwa kedaulatan bukan di tangan gereja, kedaulatan bukan di tangan kita. Kedaulatan bukan di tangan orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, bukan. Tapi kedaulatan ada di tangan Allah sendiri. Karena Dia sendiri yang menaburkan benih kerajaan Allah. Benih yang baik itu. Dan sehubungan dengan itu, kalau kita membaca tadi di 2 Korintus 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-17, bagaimana gereja dipanggil untuk mempersaksikan kerajaan Allah yang senyap tapi nyata itu, yang tersembunyi tapi berdampak itu, maka Rasul Paulus mengajak kita untuk berhenti mengukur realitas, mengukur kenyataan hidup, mengukur manusia berdasarkan ukuran-ukuran manusia. Ukuran-ukuran manusia apa sih? Macam-macam. Just name it. Anda bisa menyebut apapun. Apa yang tampak dengan jelas, ya, very obvious. Itu ukuran-ukuran manusia. Prestasi, uang, kebanggaan, gelar, popularitas, glorifikasi diri atau memuji diri yang berlebihan. Itu ukuran-ukuran manusia. Prestise, gengsi, kita punya ukuran-ukuran gengsi tersendiri. Ukuran sukses, barangkali. Ukuran-ukuran manusia. Mengapa Paulus mengatakan bahwa kita perlu berhenti mengukur dengan ukuran-ukuran yang kita ukurkan terhadap kenyataan hidup, terhadap realitas, terhadap orang lain, terhadap sesama kita? Karena kalau kita terus-menerus demikian, kita akan luput untuk beriringan menyaksikan apa yang tersembunyi dan senyap itu. Yaitu kerajaan Allah itu. Karena kita selalu didorong oleh hasrat kita untuk memuaskan gengsi kita. Memuaskan diri kita sendiri. Mengukur segala sesuatu berdasarkan apakah aku dipuaskan atau tidak. Berdasarkan ukuran diriku sendiri. Dan orang yang demikian, kata Paulus, memang meleset untuk menangkap visi kerajaan Allah. Itu sebabnya Paulus mengatakan Kristus harus mati, supaya semua mati. Supaya semua mati dalam mengukur dirinya sendiri. Dalam mengukur realitas dan orang lain berdasarkan standar dan ukurannya sendiri. Bukan berdasarkan Kristus yang tersalib. Bukan berdasarkan Allah yang beranugerah di dalam Kristus. Maka seperti yang dikatakan oleh Whitehead itu, bahwa Allah merancang kerajaan Allah, tetapi yang datang adalah gereja. Semacam ejekan, semacam parodi. Mengapa? Karena tidak seorang pun termasuk gereja luput dari mengukur dengan standarnya sendiri. Itu sebabnya gereja harus kembali kepada anugerah Allah. Kepada logika anugerah Allah. Bukan semata-mata logika perhitungan standar manusia. Tentang sukses, tentang perlakuan terhadap orang lain, tentang balas-membalas, tentang gengsi, tentang uang, tentang keberhasilan. Apapun itu, berhenti. Karena gereja dipanggil untuk mati bersama dengan Kristus. Dan dengan demikian tidak lagi hidup bagi dirinya sendiri, tidak lagi menggunakan kacamata dan standar ukurannya sendiri, melihat dunia, melihat orang lain, melihat bumi ini, melainkan dengan kacamata baru, yaitu anugerah Allah di dalam Kristus.
Tapi biasanya itu senyap, itu sunyi, itu diam-diam. Tapi dia bertumbuh pelan-pelan dan semakin nyata dan berdampak. Sama seperti Yesus mengatakan kan, pemberian anugerah itu tidak diketahui oleh tangan yang satunya. Itu logika anugerah. Selalu diam-diam, selalu tersembunyi. Tetapi orang tahu bahwa anugerah Allah sedang bekerja tanpa berisik. Dia tersembunyi, tapi nyata. Itulah kerajaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, buat hari ini renungan kami. Betapa kami dipanggil untuk menjadi saksi atas Injil Kerajaan Allah yang beranugerah kepada setiap orang, kepada dunia ini. Walau kami sadar betapa sering kami jauh dari visi itu. Betapa sering kami mengukur segala sesuatu berdasarkan standar kami sendiri. Dan betapa sering juga kami tidak beranugerah. Karena logika anugerah tidak beroperasi dalam kemiskinan batin kami. Karena itu ampunilah kami. Biarlah sabdamu mengubah kami. Mengubah sudut pandang kami. Logika berpikir kami. Sehingga ketika kami menetapkan standar, bukan acuannya hasrat kami sendiri. Bukan acuannya keberdosaan kami ini manusia. Tetapi acuannya adalah kerajaan Allah. Yang logikanya adalah logika anugerah. Dan tentu anugerah itu juga yang menyongsong penghakiman. Biarlah kiranya kami dituntun ya Allah dalam segala kekacauan kami, dalam segala keterbatasan kami. Biarlah kacamata kami dilucuti dan biarlah kami mengenakan kacamata baru. Kacamata Kristus yang mati bagi kami semua. Kacamata anugerah, kacamata pemberian kepada dunia, kepada sesama, kepada segala makhluk. Terima kasih ya Allah. Ini doa kami yang kami sampaikan demi Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Mari sahabat-sahabat Kristus, kita bangkit berdiri bersama dengan gereja Tuhan di segala tempat dan di segala zaman. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Marilah kita memberi sebagaimana Allah memberikan segala-galanya kepada kita. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah,
Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita naikkan doa-doa kita. Terima kasih ya Allah. Terima kasih kami kawanan kecil yang dipanggil untuk menunjuk kepada kerajaan Allah dan Kristus yang adalah Raja yang memerintah dunia, sehingga semua ciptaan dan segala makhluk dapat mengalami surga senyata-nyatanya. Terima kasih karena kami dipanggil untuk mempersaksikan itu. Walaupun seringkali kami menghadapi diri kami dan hidup kami masih jauh dari surga itu, masih jauh dari apa yang kami saksikan itu. Tapi terima kasih Engkau memanggil kami ya Allah, dan memanggil dunia ini. Terima kasih anugerah-Mu yang memampukan kami juga untuk memberi dan untuk beranugerah kepada dunia, kepada sesama kami, dan juga kepada diri kami sendiri. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Pakailah kami gereja yang kecil dan terbatas ini. Biarlah gereja ini tidak lelah, tidak berhenti mempersaksikan anugerah-Mu, tidak berhenti mengumandangkan kerajaan Allah yang datang ke tengah dunia, yang menyambut orang-orang yang terpinggirkan, yang menyambut mereka yang terusir, yang menyambut mereka yang tidak pernah mengalami anugerah Allah dalam hidup. Biarlah kiranya Tuhan menyertai dengan kekuatan-Mu, sehingga gereja yang kecil ini biarlah terus bertumbuh seperti kerajaan Allah yang senyap tetapi berdampak. Biarlah kiranya Engkau memakai gereja-Mu, seberapapun yang Engkau pakai, biarlah kiranya gereja-Mu bisa berdampak. Seluas apapun, sekecil apapun, biarlah kehadiran gereja-Mu mendatangkan pengaruh bagi sekitar. Berkatilah sinode kami, sinode GPI, kiranya Allah senantiasa merancangkan yang baik, dan bersama-sama dengan sinode, gereja Tuhan, bahkan gereja di seluruh dunia, kami bersama-sama melangkah, berjejaring di dalam jaringan kerajaan Allah, agar dunia berjumpa dengan Engkau, agar dunia mengalami anugerah-Mu. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Berdoa buat rumah singgah yang dipercayakan untuk gereja ini mengelola. Tuhan terus memakai rumah singgah yang kecil ini menjadi saluran rahmat Allah bagi orang-orang yang membutuhkan, bagi mereka yang terusir, bagi mereka yang barangkali mengalami kekerasan di lingkungannya atau di tempat tinggalnya. Pakailah rumah singgah ini. Kami berdoa untuk setiap kami yang sedang memerlukan kesempatan-kesempatan baru. Tuhan, bukalah pintu. Kami yang memerlukan
pemulihan. Biarlah kiranya Tuhan menuntun kami kepada pemulihan. Kami yang membutuhkan penguatan pada hari ini, Tuhan kiranya Roh Allah memberikan kekuatan. Kami yang memerlukan penghiburan, karena barangkali ada di antara kami juga yang mengalami keputusasaan atau depresi atau kehilangan orang yang dikasihi. Biarlah Tuhan kiranya menghiburkan kami. Kami yang sedang sakit, kiranya kami diperkenankan mengalami kesembuhan. Kami yang sedang menghadapi masalah dan pergumulan, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar. Atau sekiranya Tuhan ingin kami menanggungnya lebih lama, kiranya Engkau memberikan kekuatan dan kesabaran. Terima kasih ya Allah. Ini doa-doa kami. Dan barangkali ada doa-doa yang tersembunyi di dalam hati, di dalam batin kami, yang tidak terungkapkan dengan kata-kata. Biarlah Roh Kudus menyampaikan itu kepada Allah sebagai doa yang berkenan. Dan kiranya Allah berkenan menjawabnya seturut dengan maksud dan kehendak-Mu sendiri. Terjadilah apa yang harus terjadi di tengah kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau Allah berdaulat. Engkau Allah adalah penabur benih itu sendiri, yang tidak membiarkan sesuatu terjadi tanpa sepengetahuan dan seizin Engkau. Karena itulah kami doakan jeritan hati kami dengan berserah sekaligus bersyukur. Dan mengalaskannya dengan doa sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri, dan biarlah kiranya Tuhan mengutus kita dan menyertai kita sepanjang masa. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau dalam susah dan keluh, rangkulannya menghiburmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau.
Mari sahabat-sahabat Kristus yang terkasih, kembalilah ke tengah duniamu, pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dalam hari-harimu yang biasa. Biarlah kiranya engkau melangkah di dalam anugerah-Nya, dan biarlah engkau berjalan di dalam logika anugerah Allah yang senantiasa menghasratkan dan merindukan bukan standar-standar manusia, bukan hasrat-hasrat duniawi, melainkan merindukan visi kerajaan Allah terjadi di tengah dunia, supaya setiap orang, segala makhluk mengalami surga, mengalami anugerah Allah. Dan biarlah engkau kembali menanggalkan hasrat dan kepentingan dirimu sendiri. Matilah bagi Kristus yang telah tersalib. Matilah bagi dirimu sendiri. Matilah bagi manusia lama. Tapi bangkitlah bersama Kristus yang bangkit. Bangkitlah bersama manusia yang baru. Bangkitlah bersama diri yang dipanggil untuk mempersaksikan kerajaan Allah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal tetap menyertai engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.